Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Para pemirsa Isnuba, para mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Provinsi Bali, alhamdulillah kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk berjumpa bulan Ramadan. Tentu perjumpaan Ramadan merupakan nikmat yang harus kita syukuri, yang harus kita benar-benar manfaatkan untuk meningkatkan iman, Islam, dan tentunya kalian semua adalah mahasiswa Isnuba, tentu meningkatkan etos dalam rangka belajar untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sholawat dan salam tentu kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, kita bersyukur pada tahun ini oleh Allah dipertemukan bulan Ramadan. Ramadan berarti tempat pembakaran, artinya itu. Pembakaran, apa pembakaran itu? Yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita perhatikan dengan baik, setiap Allah menciptakan, apakah itu menit, apakah itu jam, apakah itu hari, apakah itu bulan, apakah itu tahun, semuanya ada nilainya masing-masing. Kita perhatikan salah satu di antaranya adalah waktu. Waktu yang paling mustajab dan paling dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sepertiga malam. Di antaranya perintah Allah untuk menggunakan waktu, yaitu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabathaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan hendaklah kalian bangun sebagian malam untuk menambah kebaikan. Jadi Allah buat waktu itu tentu ada nilainya masing-masing. Itu dari segi waktu. Sepertiga malam itu, kalau kita semuanya mau mohon dan mau berdoa kepada Allah, tentu akan didengar oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan kepada hari. Hari yang baik menurut pandangan Allah adalah hari Jumat. Dikatakan Sayyidul Ayam, tuannya hari. Oleh karenanya siapa yang beribadah pada hari Jumat, tentu nilainya akan dilipat gandakan. Begitu juga selanjutnya bulan, di mana Allah menciptakan 12 bulan ini, nilainya bulan yang paling sangat diperhitungkan dan sangat disediakan untuk kita orang-orang muslim yang Islam kepada Allah adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan inilah oleh Allah memang diberikan kepada kita untuk sungguh-sungguh, untuk banyak berbuat baik, banyak zikir kepada Allah, banyak belajar, banyak meningkatkan, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dengan demikian, kalau kita hari Jumat sering mendengarkan setiap khotib mesti menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian semuanya jangan mati sebelum Islam yang sesungguhnya. Ini semata-mata kasih sayang yang Allah yang diberikan kepada umat manusia yang iman khususnya
yang muslim pada umumnya. Oleh karenanya bulan Ramadan ini ada suatu malam yang apabila kita beribadah nilainya sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Inilah kasih sayang Allah. Sesuai yang apa yang saya sampaikan tadi, Ramadan, bulan pembakaran, bulan untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, khususnya dosa kepada Allah, hablum minallah. Inilah yang harus kita pahami, kita perhatikan dan kita syukuri, sehingga dengan demikian bulan Ramadan ini tidak kita lewatkan begitu saja, tapi kita manfaatkan untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Pemirsa sekalian, Ramadan merupakan hadiah Allah atau waktu yang disediakan oleh Allah untuk memperbaiki 11 bulan. Karena kita tahu 11 bulan itu kita sebagai manusia yang normal sudah barang tentu kesibukan yang begitu mengambil waktu, yang semuanya kadang-kadang melupakan perintahnya Allah. Oleh karenanya bulan Ramadan ini merupakan bulan yang disediakan Allah untuk memperbaiki apakah itu ibadah kepada Allah, apakah itu kalian sebagai mahasiswa tentu meningkatkan, karena kita sadari bahwa pada prinsipnya kita oleh Allah diberikan keimanan atau fitrah. Keimanan itu harus kita jaga, karena iman itu dikatakan mempunyai pondasi, merupakan akidah, merupakan kepercayaan yang paling mendasar. Oleh karenanya iman itu harus kita pertahankan betul. Di antara untuk memperbaiki, untuk mempertahankan fitrah atau iman itu, tidak ada lain, perhatikanlah anak-anakku mahasiswa sekalian. Pertama, kita harus menjaga pergaulan. Dengan pergaulan kadang-kadang kita salah bergaul, tentu akan mengganggu iman itu sendiri. Banyak di antaranya yang tadinya muslimat, karena salah pergaulan ada yang keluar dari agama karena salah pergaulan. Begitu juga kita yang tadinya aktif ke masjid, aktif pengajian, tapi salah pergaulan. Dengan salah pergaulan inilah akhirnya tidak ke masjid atau keluar dari orang-orang yang disenangi Allah atau orang yang takwa atau yang tadi iman. Pemirsa sekalian, maka untuk menjaga fitrah atau keimanan kita selama bulan Ramadan ini, Allah memanggil kembali. Bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Kalau kita analogikan fitrah atau iman itu andaikan tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan itu perlu disirami. Perlu disirami supaya tumbuhan itu tumbuh dengan bagus. Begitu juga iman, begitu juga kepercayaan kita kepada Allah, fitrah kepada Allah. Caranya supaya iman kita menjadi kuat, sudah barang tentu kita banyak membaca, seperti perintah Allah, Iqra, bacalah. Kemudian kita belajar, apakah mendengarkan khutbah, apakah pengajian, apakah lain-lain, yang tentu itu semua akan merupakan siraman terhadap iman dan fitrah kita. Yang kedua, kalau iman itu merupakan harus dijaga, maka iman itu menjadi subur apabila kita rabuk. Rabuknya iman tidak ada lain kecuali hanya ibadah. Ibadah yang tadi saya uraikan di awal, ada yang jam waktu, ada yang harian, ada yang bulanan, ada yang seumur hidup sekali. Kalau harian tentu untuk menyuburkan iman kita adalah sholat, berbuat baik sama orang tua, berbuat baik sama tetangga. Ini tentu imannya akan menjadi subur.
Kita mengatakan iman kita subur, tetapi kalau tidak menjalankan perintahnya Allah, maka dengan demikian tadi saya katakan iman itu merupakan analogi bagi tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak pernah dipupuk, tentu iman itu akan menjadi kering, kemudian mati. Na'udzubillah min dzalik. Inilah iman yang tidak kita pupuk. Sekali lagi, pupuknya iman adalah ibadah kepada Allah. Sekali lagi, ibadah kepada Allah ada harian, ada mingguan, ada tahunan seperti bulan Ramadan yang sekarang kita kerjakan ini. Dan ada lagi untuk memupuk iman supaya lebih kuat adalah ibadah haji. Itu seumur hidup sekali kita diwajibkan haji. Pemirsa sekalian, untuk menjaga itu semuanya tentu kita oleh Allah diberikan konsep. Kita harus sering berdoa, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Sekurang-kurangnya kita satu hari satu malam 17 kali menyampaikan atau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, yaitu sholat 5 waktu. Oleh karenanya supaya iman kita, fitrah kita, mari kita kuatkan dengan banyak-banyak membaca ihdinas siratal mustaqim. Dengan ya Allah tunjukilah kami jalan yang benar, apalagi ini bulan puasa sudah barang tentu tempatnya untuk mempersubur, untuk memperkuat iman itu sendiri. Apalagi para pemirsa khususnya mahasiswa Isnuba, perbanyaklah kalian membaca kemudian berdoa. Itulah yang akan menguatkan menjadi bekal baik kehidupan di dunia maupun nanti kita kembali kepada Allah. Pemirsa sekalian, ini yang harus kita ingat. Kalau tadi saya analogikan, saya percontohkan iman kayak tumbuh-tumbuhan, menjaga supaya iman kita tidak kena virus atau orang. Pertama, iman itu akan habis apabila kita mempunyai sifat mazmumah, sifat yang tidak terpuji, sifat tercela seperti iri hati, dengki, sombong, kepingin menangnya sendiri. Inilah penyakit-penyakit yang akan merusak. Oleh karenanya sangat relevan untuk menjaga iman ini. Rasulullah mengingatkan di dalam bulan puasa ini, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Tidak bisa menjaga lisan kita, tidak menjaga sikap kita, sehingga banyak penyakit-penyakit hati itu muncul. Ujub, riya, takabur, dan seterusnya. Inilah sesuatu hal yang harus kita perhatikan dalam rangka mengisi bulan Ramadan ini. Kalau ini kita renungkan, kita sungguh-sungguhkan, insya Allah tujuan puasa la'alakum tatakun itu akan tercapai. Dengan demikian, maka mudah-mudahan sekali lagi mari, mumpung kita oleh Allah diberikan kesempatan, kesehatan, kita pergunakan bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan beribadah pada Allah, dengan meningkatkan baik madhoh maupun ghairu madhoh, dan kemudian yang terakhir adalah kita benar-benar kita pergunakan dalam bulan Ramadan ini meningkatkan diri pada Allah. Itulah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi, menjadi dorongan dalam rangka kita menuju Rabbana atina fid dunya hasanah. Kepingin hidup yang baik, wa fil akhirati hasanah, hidup di akhirat yang baik dan kita dijauhkan api neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, sholat kita, dan ibadah kita lainnya, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang sedang kita kerjakan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa Idul Fitri kembali fitrah, artinya kembali tidak mempunyai dosa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.